Perjalanan panjang perjuangan honorer K1 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur hingga kini belum juga membuahkan hasil akhir yang manis. Pasalnya, harapan untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang sesuai hasil putusan Mahkamah Agung di tingkat PK memenangkan tuntutan para honorer K1 Nganjuk enggan dieksekusi oleh pihak Kementerian Pan-RB Republik Indonesia. Untuk lebih mendalami kisah perjuangan para honorer K1 Nganjuk, tim yang terdiri dari kru Indonesia News TV Channel dan Legal Talk berkunjung langsung ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur selama beberapa hari. Tim langsung bergerak menuju SMK Negeri 1 Bogor yang menurut informasi, alhasil, ternyata benar ada seorang guru honorer K1 Nganjuk, yakni Yulis Setriorini yang mengajar bidang studi bahasa Inggris, mengaku telah menjadi guru honorer selama kurang lebih 20 tahun. Bu Yulis adalah bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Bogor. Tentunya dengan bisa diangkatnya nanti menjadi PNS, ini menjadi harapan bukan saja Yulis tetapi juga keluarganya, karena itu menjadi harapan cita-cita baik Yulis maupun keluarganya untuk penghidupan dan ekonomi keluarganya. Saya memang tidak bisa berbuat hal yang lain kecuali berdoa, semoga yang berkaitan dengan kerumitan berkaitan Yulis ini bisa dapat diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yulis Setriorini. I'm an English teacher in one of a vocational high school in Nganjuk, that is East Java or Jawa Timur. I have been staff here for about 20 years. I start teaching here in 2005. Mohon maaf saya campur bahasanya karena gini, selama ini kami juga tidak tahu kesalahan kami itu apa. Kami itu sudah berusaha berjuang melalui jalur apapun sudah kita tempuh, tapi I don't know, dari Kemenpan itu kok sepertinya nggak responsif sekali. Kita sampai sekarang ini harusnya dari 2013-14 itu kita sudah punya status yang sesuai harapan kita, yaitu PNS, tapi kami sampai sekarang masih terkatung-katung. Apakah Anda merupakan korban kriminalisasi hukum? Apakah Anda menjadi korban ketidakadilan? Apakah Anda ingin berkonsultasi tentang hukum? Segera download aplikasi Pocket Legals gratis tanpa dipungut biaya. Anda juga dapat menuangkan isi hati Anda mengenai apa yang Anda alami tentang kriminalisasi hukum di program podcast Legal Talk dan akan dipandu langsung oleh Ketua Umum Peradi, yaitu Bung Dr. Zefrin Boykano. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke pemirsa, bertemu lagi hari ini. Kita berada di SMK Negeri 1 Bogor, Kabupaten Nganjuk, dan kita akan mencoba mewawancara salah seorang guru honorer, yaitu Ibu Yulis Setriorini, di mana beliau ini merupakan guru bahasa Inggris yang tentunya sangat cakap. Menurut kepala sekolah, beliau memiliki kelebihan-kelebihan lain selain jadi guru, dan sangat disayangkan masih mengabdi tanpa status yang jelas sebagai ASN yang belum dikeluarkan atau belum direalisasikan oleh Kementerian Pan-RB. Kita akan coba berbincang dengan Ibu Yulis. Saya mewakili teman-teman honorer K1 Kabupaten Nganjuk yang kebetulan saat ini saya mengabdi di SMK Negeri 1 Bogor di bawah kepemimpinan Bapak Anjar Surasa. Dan saya di sini sudah mengabdi mulai tahun 2005, Pak.
sampai sekarang. Aktivitas saya sendiri di sini tidak hanya mengajar di bahasa Inggris, tapi kami juga mengajar beberapa mata pelajaran pada waktu itu, karena memang ya namanya honorer itu kalau misalnya nggak dapat jam yang sesuai faknya, kan mengajar mata pelajaran lain itu juga sudah pernah saya alami, Pak. Di antaranya ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan pernah mengajar PKN. Terus untuk kegiatan lain, saya aktif di kegiatan kesiswaan, jadi membantu waka kesiswaan. Saya jadi pembina OSIS dan pembina beberapa ekstra di sekolah ini. Kemudian terkait dengan nasib kami, Pak, di Nganjuk itu banyak sekali honorer K1 yang tidak tahu kenapa nasibnya kok sampai sekarang itu terkatung-katung. Bahkan dari teman-teman kami itu yang seperti saya aja ini sebenarnya kalau dilihat dari jenjang usia ya Pak, saya tuh termasuk muda. Saya yang masih dianggap muda, misalnya batas bawah, itu pengabdian saya tuh sudah 20 tahun. Sementara di atas saya itu bahkan sudah banyak yang pensiun, sudah ada banyak yang meninggal gitu Pak. Jadi saya ini mulai dari belum berkeluarga sampai saya tuh sekarang punya anak 3. Jadi penghidupan kami ya pas-pasan seperti ini Pak. Kita sudah berjuang mulai dari awal itu sampai kemarin kita memenangkan PK. Jadi kita sudah masuk jalur hukum, bahkan kita sudah ke Mahkamah Agung. Itu kan sebenarnya sudah tertinggi ya Pak ya, pengadilan tertinggi. Dan keputusan dari hakim Mahkamah Agung itu kan yang saya tahu itu sudah berkekuatan hukum tetap gitu. Kan sudah setara dengan undang-undang, kenapa kok nggak bisa gitu loh. Kita kemarin sudah memenangkan itu, mestinya dalam jangka waktu pendek itu kita sudah terproses. Saya sama suami itu di rumah juga ada pekerjaan, yaitu ya buat makanan kecil itu kita setorkan ke sekolahan, ke pondok-pondok gitu. Karena kalau nggak begitu kita nggak bisa makan, terus terang. Salah kita itu apa? Kita sudah sesuai prosedur. Bahkan ketika kita bertahun-tahun berproses ini, kami itu selalu memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kemenpan. Termasuk yang sebenarnya persyaratan itu nggak perlu itu mereka minta juga kita kasih Pak. Tidak hanya dalam bentuk dokumen tapi berupa file, baik soft copy maupun hard copy itu sudah kita berikan. Itu saya punya cita-cita itu pengen memperjuangkan anak-anak daerah. Maksudnya yang di pelosok-pelosok seperti itu tuh saya pingin mereka tuh jadi anak-anak generasi penerus bangsa yang berguna, bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, serta bangsanya. Pemirsa, ternyata di SMK Negeri 1 Bagor, Kabupaten Nganjuk ini tidak hanya Bu Yuli sendiri yang merupakan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang sudah puluhan tahun mengabdi. Namun ada juga para tenaga tata usaha seperti ini aktivitas para tata usaha yang ada di SMK Negeri 1 Nganjuk yang juga merupakan tenaga honorer. Sampai saat ini belum diangkat juga. Ibu udah berapa tahun Bu mengabdi Bu ya? 27 tahun. 27 tahun. Ya. Harapannya kepada pemerintah Bu? Ya sama dengan yang lainnya. Intinya saya di sini mulai tahun 1996 belum menikah dan sekarang anak saya sudah sampai lulus sarjana. Ya jadi saya mohon ya malulah dengan anak juga, dengan masyarakat sekitar, kan memang kita juga betul-betul mengabdi, nggak abal-abal gitu loh Pak. Ibu udah berapa tahun Bu ya? Baru 22 tahun. 22 tahun. Iya. Jadi harapan Ibu seperti apa Bu? Ya harapan kedepannya kalau bisa ya segera diangkat Pak, karena kita semakin tua usianya. Sisanya sudah 41 tahun Pak. Yang sama sekali dari pemerintah. Itu saya punya cita-cita itu pengen memperjuangkan anak-anak daerah. Saya pingin mereka tuh jadi anak-anak generasi penerus bangsa yang berguna, bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, serta bangsanya. Salah kita itu apa? Sudah sesuai prosedur. Bahkan ketika kita bertahun-tahun berproses ini, kami itu selalu memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kemenpan. Sometimes if I remember that situation, I always cry. I cried. Saya tuh menangis. Pasti kalau ditanya itu mesti saya menangis.